Saya langsung membuka dulu tanya jawab ya, yang berkaitan dengan konsep ketuhanan dari pihak Kristen. Siap, silakan penanya pertama. Sebutkan nama, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya mungkin ada materi yang sudah dipegang oleh Bapak Dr. Roland itu masih ada yang tertutup yang tidak disampaikan. Ketika dialog Islam Kristen Bahudin dengan pendeta, itu di sana ada Eli lama sabaqtani. Dari ayat itu di ujung-ujungnya adalah dia masuk Islam. Tuhan, mengapa engkau tinggalkan saya? Itu adalah dari pernyataan diskusi kita tentang pada saat Yesus menyatakan, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan saya? Statusnya Yesus saat adalah sebagai manusia yang lemah, sehingga dia dinyatakan dalam dialog itu dia bukan Tuhan, dia manusia biasa yang saat itu meminta pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa, sehingga statusnya itu dalam ayat Al-Quran menyatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalasa. Telah kafirlah orang menyatakan on the name of the Father and of the Son and of the Holy God. Artinya apa? Telah kafir orang menyatakan Tuhan itu tiga dalam satu, yakni Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. On the name of the Father itu Allah Bapa, kemudian and of the Son, Allah Anak, and Holy God, Roh. Itu Al-Quran menyatakan demikian, sehingga konsepnya nanti ketemu pada pernyataan Qul huwallahu ahad, Allah us-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang saya ingin bertanya, buktikan bahwa pernyataan Eli lama sabaqtani dalam bahasa Ibrani itu tunjukkan bahwa statusnya Eli saat itu, Yesus pada saat sebagai apa? Yang jelas keyakinan kami, beliau adalah sebagai manusia, rasul, utusan Allah, mengajak orang untuk bertuhan kepada Allah. Terima kasih. Ada beberapa yang pernah saya ketahui di dalam Alkitab, ayat-ayat tauhid, kayak satu Pak. Misalnya, kita sebutkan saja Ulangan pasal 4 ayat 39, Ulangan pasal 6 ayat 4, Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11, Yesaya pasal 44 ayat 6, Yesaya pasal 45 ayat 16 dan lain-lain. Dengan ayat misalnya Yohanes pasal 14 ayat 11, kurang lebih mohon bila salah, percayalah padaku, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Berarti ada dua unsur. Kemudian Yohanes pasal 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, mereka ke-12 murid Yesus, seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau ya Bapa, supaya mereka menjadi satu. 12 murid Yesus tambah Yesus tambah Bapa, 14 Tuhan di blender menjadi satu Tuhan. Nah, saya mau penjelasan kepada para pendeta tentang kondisi etik. Terima kasih. Nama saya Ujiatono, tugas sehari-hari dosen IPA Universitas Haji Malang dan aktivis gerakan Islam. Pertanyaan saya ada dua. Pertama, saya berdasarkan pada konsep yang di atas yang di judul kali ini, yaitu konsep ketuhanan dan sistem kehidupan.
saya kebetulan di dalam bidang IPA itu biasa berpikir logis secara ilmiah. Dasarnya begini, alam ini satu, penciptanya satu, maka agama yang benar hanya satu. Jadi alam diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Orang Islam mengatakan Allah, dan orang Kristen mengatakan Allah, itu hanya beda-beda saja. Tapi zatnya itu satu, aturannya satu. Nah, kalau sekarang ada perbedaan agama-agama yang macam-macam, itu mesti ada yang salah. Nah, bertitik kuat dari itu, kalau mengingat surat Al-Ikhlas dalam yang saya yakini di umat Islam, itu mengatakan bahwa inti sarinya saja bahwa Allah itu satu, Allah tempat meminta, Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Atas dasar itu surat Ikhlas itu meluruskan ajaran kebenaran yang ada di muka bumi dari Allah yang satu itu. Pertanyaan saya, bagaimana pemikiran logika ini di dalam Kristen mengingat ajaran yang Maha Kuasa itu hanya satu? Mungkin kuncinya orang Kristen mungkin tidak mengakui Islam. Ada pertanyaan kedua, yaitu saya pernah membaca Injil Barnabas yang mungkin tidak masuk di dalam koleksi di dalam dunia gereja-gereja atau kepausan. Tapi saya baca riwayat singkatnya, yaitu Injil Barnabas itu ditemukan di perpustakaan Paus beberapa saya lupa, oleh seorang pastor. Kemudian setelah dibaca-baca, kok sama dengan ajaran Islam. Kebetulan pastor ini pernah mendalami Islam, ditugaskan mendalami Islam. Setelah tahu kalau itu Injil ini yang benar, hanya saya tidak diakui. Yang di situ saya baca intinya adalah Yesus itu sebetulnya marah betul, yang dalam Islam disebut Nabisa. Marah betul kalau pada waktu berdakwah dianggap Tuhan. Memang pada waktu dakwah kemana-mana itu masyarakat yang didakwah itu menyembah. Ya mas, saya itu bukan Allah, saya adalah manusia yang diutus Allah. Nah, bagaimana tanggapan bapak-bapak ini? Kira-kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Aminuddin. Minta maaf kalau saya salah menyebut, tapi sejauh yang saya dengar Pak Aminuddin ya. Amiruddin ya. Itu lagi. Pak Amiruddin menanyakan mengenai Eli lama sabatani yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu bahasa Aramaik. Maksudnya yang saya terjemahkan dari bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Karena bahasa Aramaik lebih tua daripada bahasa Ibrani. Dan itu mempunyai pengertian begini, bahwa Tuhan Yesus sejak dari kelahirannya sampai dia mati dan bangkit naik ke sorga itu semua dilihat dalam rangka atonement, dalam rangka penebusan. Dia kok mau jadi seperti itu, mau ditempelengi, mau diludahi, mau dicambuk, itu semua dalam rangka atonement, dalam rangka penebusan. Dan klimaksnya pada waktu dia disalib, dia menyampaikan 7 perkataan. Itu sejauh yang dicatat, 7 perkataan. Salah satu diantaranya yaitu perkataan Eli lama sabatani. Itu tidak mengindikasikan mengenai Allah meninggalkan dia. Kenapa? Dia disalib itu mengganti manusia. Seharusnya yang berseru itu manusia. Kenapa? Kita kembali pada permulaan. Kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan keterpisahan yang absolut antara Allah dan manusia. Terpisah secara absolut. Dan tidak ada jembatan dan tidak ada upaya untuk menjembatani keterpisahan ini. Karena dosa. Karena yang agung, yang suci, yang mulia, yang kudus tidak mungkin menyatu dengan yang kudis, yang dosa, yang najis, yang seterusnya. Tidak ada bahasa lagi untuk menerangkan tentang kondisi manusia.